Halo, kami kelompok 5 mata kuliah sejarah perekonomian. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai ekonomi Indonesia pada masa pendudukan Jepang. 3,5 tahun pendudukan Jepang merupakan salah satu masa yang sangat penting bagi Indonesia. Karena pada masa Jepang inilah, rakyat Indonesia diperlakukan lebih buruk daripada masa pendudukan Belanda. Oleh karena itu, mari kita bahas kebijakan ekonomi apa saja yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia sejak 1942 sampai 1945 merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Selama 3,5 tahun tersebut, bangsa Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Jepang selama masa kependudukannya memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia pada saat itu. Tujuan utama kebijakan ekonomi Jepang adalah untuk mendukung upaya perang Jepang dengan cara memaksimalkan penggunaan sumber daya alam Indonesia. Berikut adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ekonomi perang yang berlaku pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah kebijakan ekonomi yang fokus untuk memenuhi kebutuhan perang mereka di kawasan Asia Pasifik. Jepang melakukan mobilisasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan perang. Hasil perkebunan seperti teh, kopi, dan gula, serta hasil pertambangan seperti timah, minyak, dan bauksit menjadi komoditas utama yang dieksploitasi. Perusahaan-perusahaan Belanda dan pengusaha pribumi diambil alih oleh pemerintah Jepang. Aset-aset kemudian dioperasikan untuk mendukung kebutuhan perang Jepang. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan makanan, pemerintah militer Jepang secara ketat mengontrol seluruh pasar beras. Petani diwajibkan untuk mengirim padi ke koperasi desa dengan harga resmi. Konsumsi beras oleh masyarakat juga dikontrol dengan ketat. Di bidang pertanian, Jepang memperkenalkan program Kinkyu Sokuryo Taisako yang berarti tindakan-tindakan mendesak mengenai bahan makanan, yang meliputi pengenalan jenis padi baru, inovasi teknik penanaman, peningkatan infrastruktur pertanian, perluasan sawah, dan pelatihan para petani. Di sektor perkebunan, tanaman bahan baku sandang semakin digalakkan, seperti kapas, rami, yute, rosella, dan sisal. Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun berbagai sarana, seperti fasilitas pertahanan, jalan, dan bandara. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tenaga kerja. Romusa adalah masyarakat Indonesia yang dipaksa oleh pemerintahan Jepang untuk bekerja pada proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Kebijakan ini dilakukan karena kondisi Jepang yang terdesak akibat Perang Asia Pasifik. Para Romusa diperlakukan secara kasar, kesehatan mereka tidak terjamin, makanan yang tidak cukup, serta pekerjaan yang sangat berat. Berita-berita buruk mengenai Romusa kemudian menyebar luas dan menjadi rahasia umum, sehingga banyak masyarakat yang takut untuk menjadi Romusa. Untuk menghilangkan ketakutan masyarakat, sejak tahun 1943, Jepang meluncurkan istilah baru yang menyatakan bahwa Romusa adalah prajurit ekonomi. Soekarno kemudian dipekerjakan dengan tujuan membuat gambaran betapa nikmatnya menjadi Romusa. Jika Soekarno saja mau menjadi Romusa, maka mengapa rakyatnya tidak mau? Seperti itulah pemikiran yang dicoba untuk ditanamkan Jepang ke hari setiap rakyat Indonesia agar mau menjadi Romusa. Selanjutnya ada sistem autarki. Sistem autarki adalah sistem perekonomian swasembada dan perdagangan terbatas yang dilakukan dalam suatu negara. Sistem ini diterapkan dengan tujuan agar di setiap daerah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
Kebijakan ini diterapkan untuk menghadapi kemungkinan blokade oleh sekutu. Impor barang-barang konsumsi dibatasi secara ketat untuk mengalihkan sumber daya ke sektor produksi yang mendukung perang. Jepang membentuk badan khusus seperti Nyanyo Kohatsu Kaisa atau perusahaan pengelola sumber daya yang awalnya bernama Foodings Middle Funds pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Untuk yang selanjutnya, sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah seperti minyak bumi, timah, bauksit, karet, dan hasil pertanian sangat dibutuhkan oleh Jepang untuk memproduksi senjata amunisi dan bahan bakar. Minyak bumi dari Sumatera sangat penting sebagai bahan bakar untuk kapal perang dan pesawat terbang. Pekerja tambang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan berbahaya. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, upah yang rendah, dan tanpa alat perlindungan yang memadai. Banyak pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit karena terpapar bahan kimia berbahaya. Hasil tambang kemudian diangkut secara paksa ke Jepang atau ke wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang. Proses pengangkutan ini seringkali dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, menyebabkan banyak pekerja yang tewas dalam perjalanan. Meskipun kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Jepang ketika menduduki Indonesia bertujuan untuk menguatkan kondisi mereka saat perang, penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia justru memicu gerakan perlawanan dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Berbagai kelompok perlawanan bermunculan, baik secara diam-diam atau muncul langsung ke permukaan sebagai bentuk melawan terhadap penindasan dan penderitaan. Penderitaan yang masyarakat Indonesia rasakan saat itu kemudian memperkuat tekad dan semangat rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan.